Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Hadirin ikhwatu iman jamaah pengajian Nurul Izzah yang dirahmati Allah, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah ya, sehat ya. Terasa sepi katanya kata Pak Ketua DKM. Tapi mudah-mudahan tidak menyurutkan semangat kita ya. Walaupun kalau dalam bahasa Arab katanya ya mungkin tidak seperti biasanya. Walaupun dalam bahasa Arab 3 orang itu jamak ya. Jadi ini lebih dari 2 orang, banyak. Cuman kalau dibandingkan hari biasa mungkin tidak seperti biasa. Tapi mudah-mudahan majelis setelah sholat subuh yang luar biasa besar sekali pahalanya dari Allah, dengan mendapatkan dunia dan isinya, semoga kita menggapainya semuanya ya, amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini insya Allah saya ingin membahas ini tentang malu ya. Karena printernya rusak, maka saya ini membahas bab malu. Alhamdulillah ada di kitab Riyadhus Shalihin, udah saya share di DKM Nurul Izzah. Karena ada sebagian jamaah yang meminta handout, katakanlah biar lebih ini katanya. Silakan sudah saya share untuk pembahasan kali ini di DKM Nurul Izzah ya. Kalau lupa gitu ya, tinggal dicek kembali. Jadi Riyadhus Shalihin ini adalah kitab yang ditulis oleh seorang ulama ya. Ini jadi kita akan membahas bab malu dan rujukan utamanya adalah kitab Riyadhus Shalihin. Kitab Riyadhus Shalihin ini kitab yang dipakai oleh umat Islam di dunia, bukan hanya di Indonesia. Riyadhus Shalihin sendiri itu dari kata riyad, artinya taman. Taman sholihin, orang-orang soleh. Jadi harapannya Imam An-Nawawi yang lahir di Damaskus pada tahun 631 Hijriah, ini beliau adalah ulama abad ke-7, yang mana beliau meninggal wafat itu tahun 676 Hijriah. Jadi usianya itu sekitar 45 tahun ya, kita cek dulu di biografinya. Ya 667 Hijriah pada bulan Rajab. Jadi beliau usianya cukup pendek tapi ulamanya banyak sekali. Apa karyanya? Ar-Raudhu al-Minhaj, Daqaiqul Minhaj, Al-Manasik As-Sugro ya. Dan yang lainnya itu luar biasa. Itu Imam Nawawi ya, dan kitabnya yang sangat populer itu adalah kitab Riyadhus Shalihin. Kitab Riyadhus Shalihin ini ya, sebelum masuk ke bab adab yang akan menjadi tema kita pada kesempatan ini, yaitu tentang malu, saya ingin menyampaikan sedikit tentang isi dari kitab Riyadhus Shalihin. Dan ini sudah ada yang terjemahnya ya, mangga barangkali Bapak Ibu ada yang belum punya, ini bagus ya untuk menjadi pedoman, karena ini isinya adalah hadis-hadis Nabi dan Quran pun di sana dicantumkan. Isinya sekitar 2000 hadis. Harapannya menjadi orang-orang yang soleh berdasarkan ilmu, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi kalau khotam Riyadhus Shalihin dan mengamalkan itu luar biasa ya. Pada kesempatan kali ini pembahasan tentang malu ya. Jadi malu ini adalah sudah menjadi sebuah kata dan bisa jadi secara terjemah atau secara maksud sudah pada paham. Tapi tentu kita memerlukan bimbingan malu yang bagaimana ya. Apakah malu tenu kita serian sedikit dia tidak mau gitu ya. Nah, apakah seperti itu secara umum gitu?
dusun di Sunda namanya. Nah, dusun kana sagala. Nah, ini akan dibahas. Apakah harus dusun ke masjid dusun gitunya? Bagus misalkan tanya karena mendengar malu itu bagus, ke masjid malu gitunya. Kemudian minta ke orang lain malu. Misalkan apalagi yang membuat malu seseorang. Pepenak sareng calon malu gitunya. Atau sarang mertua malu misalkannya, apakah seperti itu? Nah, yang mana yang malu yang dianjurkan, malu yang tidak dianjurkan? Apakah memang ada malu yang tidak dianjurkan? Nah, insya Allah pada subuh kali ini kita coba membahas ya. Di dalam kitab adab Babul haya'i wa fadlihi wal hasi ala tahalluki bihi, yang artinya adalah bab rasa malu dan keutamaannya serta anjuran untuk memiliki akhlak tersebut. Al haya'u malu, sebagaimana dalam kitab Lisanul Arab dikatakan artinya adalah at-taubah wal himsyah. Ini belum masuk ya ke hadis. Artinya adalah penuh taubat dan sopan santun. Itu adalah al haya menurut Lisanul Arab. Adapun secara istilah dalam kitab Fathul Bari karya Ibnu Rajab pada halaman 102 dikatakan khalaqa yamnahullahul abda wa yujabiluhu alaihi fayukaffihi an irtikabil qabaihi wa razaili wa yahissu ala fi'lil jamil, yang artinya malu itu secara istilah ini yang menjadi syar'i adalah sifat yang dikaruniakan Allah kepada seorang hamba sehingga membuatnya menjauhi keburukan dan kehinaan. Nah, ini pengertian syar'inya. Serta membuatnya untuk melakukan perbuatan yang bagus, yang baik. Nah, itu ya. Jadi sekali lagi sifat Allah yang dikaruniakan kepada hambanya sehingga membuatnya menjauhi keburukan dan kehinaan. Nah, jadi sifat yang dikaruniakan Allah ya. Itu adalah malu secara istilah. Pada hadis pertama dalam kitab adab dalam Riyadhus Shalihin atau nomor hadis yang ke-681. An Ibni Umar, dari Ibnu Umar. Jadi Ibnu Umar ini adalah anaknya Umar bin Khattab yang dia itu meriwayatkan hadis terbanyak kedua setelah Abu Hurairah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra ala rajulin, melewat kepada seseorang minal ansor, dari kaum ansor, dari kaum yang Allah puji dari Quran maupun dalam hadis, sebagaimana Rasulullah mengatakan hubbul iman minal ansor, termasuk salah satu keimanan mencintai orang-orang ansor, itu dalam kitab Al-Iman dalam hadis Al-Bukhari. Ini keutamaan ansor luar biasa dan tentu pembahasannya tidak di sini. Wa huwa ya'idu akhahu fil haya, dan orang tersebut ya'idu akhahu sedang menasehati saudaranya fil hayai tentang rasa malu. Jadi Nabi lewat, ada orang Ansor yang berkumpul ya dan menasehati, maksudnya yang sedang berkumpul untuk menasehati saudaranya tentang malu. Kamu harus punya rasa malu kayak gitu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallam bersabda, da'hu, biarkanlah dia, maksudnya biarkan dia menasehati saudaranya yang sedang menasehati rasa malu. Fa innal haya'a, maka sesungguhnya malu itu minal imani, merupakan bagian daripada iman. Nah ini jadi ini masih umum ya, masih umum. Kemudian di hadis berikutnya, hadis yang kedua atau hadis yang ke-682 dalam kitab Riyadhus Shalihin,
An ibni Imran bin Husain, dari Imran bin Husain radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi keduanya, yaitu kepada Imran dan juga anaknya. Qala Rasulullah sallallahu atau sallallahu ya, karena lam itu sifatnya istifal tipis. Sallallahu alaihi wasallam. Al haya'u, malu itu la ya'ti. Nah ini, malu itu la ya'ti illa bi khairin, hanya akan mendatangkan kebaikan. Jadi malu yang akan mendatangkan kebaikan itulah malu yang dimaksudkan dalam Islam. Itulah malu yang diridhoi oleh Allah. Seseorang tidak punya apa-apa, uang tidak punya atau tidak cukup lah katakan. Di depan ada sepeda goes misalkan, harganya mahal, penjualnya lagi tidak ada, uang tidak cukup. Misal, aduh saya ini ya pikabita ini sepeda teh. Kalau tidak punya rasa malu, tentu bisa jadi ia memberanikan diri untuk mengambil atau mencuri sepeda tersebut. Padahal posisinya pedagang lagi nggak ada. Atau ada yang lewat, wah ini sepeda siapa nih? Wah misalkan. Tapi kalau punya rasa malu, walaupun dia ingin memiliki, ini bukan hak saya, maka dia tidak akan. Tapi sebaliknya, orang yang tidak punya rasa malu akan mengambilnya. Atau kalau sepeda katakanlah terlalu mahal, ini katakanlah makanan. Aya istilah di Sunda menuju sekolah populer darmaji. Dahar 5 ngaku hiji ya. Tuh. Kan ngadangu mah sering insya Allah, tapi tidak bagian dari itu. Wah jadinya darmajinya cenanya bola-bola terus saya ngakuna hiji gitunya. Nah, kalau orang yang punya rasa malu, tentu dia akan jujur. Makannya berapa itu ya. Kalau ambil 5 ya 5, kalau ambil 4 ya 4, tidak ngambil 5 ngakunya 1. Tidak. Karena apa? Dia punya rasa malu. Ketika seseorang berbohong, ya maka secara syar'i dia sudah kehilangan rasa malu. Gitu. Contoh lain, di dalam Al-Quran, seorang perempuan atau istri-istri yang muslimah itu adalah disyariatkan untuk menutup aurat. Di antaranya ada dalam Quran surat An-Nisa atau surat An-Nur. Kemudian dia berani membuka jilbabnya padahal dia tahu itu adalah bagian kewajiban yang harus ditutupi. Nah, ketika memberanikan diri untuk membuka, maka itu hilang rasa malunya di hadapan Allah ya. Kemudian bisa jadi dia memiliki rasa membangkang. Oh, ini udah lebih lagi. Jadi sifat malunya sudah dilepas saja, padahal dia tahu itu harus dipakai, itu hilang rasa malunya. Itulah malu yang mendatangkan kebaikan. Tapi seseorang tetap mengenakan, malu takut ada orang yang lihat, maka rasa malunya itu dijaga. Itulah malu bagian dari iman. Lalu apakah ada malu yang katakanlah bisa beredar di masyarakat dan itu tidak pada tempatnya? Ada contohnya, mohon maaf, misalkan seseorang belum bisa wudu atau salat. Nah, karena katakanlah kan ada kejadian, saya suka malu, ini pernah ada yang curhat ke saya, dulu saya begini. Dalam arti katakanlah tidak memanfaatkan waktu mudanya untuk mengenal Islam. Tapi dia sudah tua, ingin hijrah. Nah, ketika mau belajar, mau wudu, dia malu. Nah, ini adalah malu yang tidak pada tempatnya. Malu untuk belajar sholat, malu untuk belajar Al-Quran, malu untuk belajar yang lainnya yang mendatangkan kebaikan,
itu adalah malu yang tidak dimaksud dalam agama Islam. Atau sholat berjamaahnya karena bukan orang daerah Antorium, mari kita sholat berjamaah. Misalkan ada yang bertamu nih ke Bapak Ibu, malu, jangan malu, ya. Itu adalah malu yang tidak pada tempatnya. Atau sholat saf, ini orang tua yang udah balik usianya misalkan, ya, ayo di depan, enggak malu, enggak pas. Ayo ikut kajian, enggak malu. Nah, ini adalah malu yang tidak pada tempatnya. Di dalam hadis Rasulullah bahkan ada ini yang menjadi pelajaran bagi kita. Ummu Salamah itu adalah seorang perempuan, ya, tentu ya, seorang perempuan, Ummu Salamah, Ummu Sulaim. Dia bertanya kepada Rasulullah, ya. Ini dalam riwayat Al-Bukhari nomor hadis 6121 dan Muslim 313. Ummu Sulaim bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innallaha la yastahi minal haq, fahal alal mar'ati guslun idah talamat, faqala na'am idza ra'atil ma. Jadi Bu, Ummu Sulaim kantos ya naros ka Rasulullah, pernah bertanya kepada Rasulullah tentang air mani. Coba bayangkan kalau kita tidak mempelajari hadis ini, bisa jadi berbicara tentang air mani atau mimpi basah itu adalah hal yang tabu, bisa jadi malu secara umum kalau tidak dibimbing dengan wahyu. Sok ibu naros tentang mimpi basah misalkan tanya ka Ustaz Dadan dan ka Ustaz Diana isin teh sanes istrina misalkan, bisa jadi isin kalau belum tahu ilmunya. Padahal Ummu Salamah pernah bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, innallaha la yastahi minal haq. Allah itu tidak merasa malu dari kebenaran. Fahal alal mar'ati guslun idah talamat. Apakah seorang perempuan itu wajib mandi jika mimpi basah? Jadi pernah terjadi. Jadi kalau ada perempuan mimpi basah, pernah terjadi zaman Rasulullah juga. Jawab Rasulullah, na'am, ya. Idza ra'atil ma'a, apabila melihat air mani engkau harus mandi. Jadi itu menjadi hukum. Dan itu tidak malu ditanyakan Ummu Salamah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam ilmu mah jangan malu. Kemudian ada lagi nih berkaitan dengan ilmu, ini contoh malu yang tidak pada tempatnya kalau seorang beralasan itu. Kaum Ansor berpendapat ketika orang-orang itu ketika suami istri berjima atau melakukan hubungan suami istri, kemudian tidak keluar air mani. Ini pernah kejadian, makanya ditanyakan. Menurut kaum Ansor ini tidak usah mandi. Date keluar ieu lah. Aya kan gitu. Entah walau alam faktor-faktornya gitunya, apakah apalah tidak dibahas itunya, yang jelas tidak keluar. Kata kaum Muhajirin, harus mandi, kan sudah berjima. Nah, maka hal ini ditanyakan kepada Rasulullah, ya, jadi tidak dibiarkan. Abu Musa al-Asy'ari, nah, ini menanya kepada Rasulullah, lalu dalam hadisnya inna rajulan sa'ala Rasulullah sallam, sungguhnya seorang laki-laki yaitu Abu Musa al-Asy'ari bertanya kepada Rasulullah sallam, yujami'u ahlahu summa yaksalu hal alaihi ma'al guslu. Apakah wajib mandi? Nah, maka kata Rasulullah mengatakan, yaitu idza jalasa baina syu'biha al-arba wa masal khitan al-khitan faqad wajibal guslu. Jika dua orang katakanlah intinya bersetubuh, walaupun dia tidak mengeluarkan air mani, maka itu harus mandi. Nah, pelajarannya berkaitan dengan malu. Jadi Abu Musa al-Asy'ari tidak malu bertanya, ya. Nah, hal ini mohon maaf tadi Abu Musa al-Asy'ari nanyanya bahkan tidak ke Rasulullah, tapi ke istrinya yaitu Aisyah. Jadi nanya ke Aisyah tuh, seorang laki-laki bertanya kepada Aisyah Ummul Mukminin.
Aisyah menjawab, lalu Rasulullah membenarkan hal tersebut. Ya. Jadi nanya dulu ke Rasulullah, dibenarkan, dikuatkan oleh Rasulullah. Gitu. Setelah Aisyah menjawab, Rasulullah menguatkan. Nah ini tidak ada rasa malu untuk bertanya anil hak tentang kebenaran. Nah makanya di sini dalam hadisnya sangat jelas, al haya'u la ya'ti illa bi khairin, Bukhari Muslim, bahwa malu itu tidak datang kecuali di dalam kebaikan. Jadi kita tidak usah malu kalau untuk hal-hal yang bermanfaat seperti bertanya, misalkan walaupun katakanlah sudah tua belajar ke yang lebih muda, atau apalagi misalkan yang biasanya orang malu tapi tidak pada tempatnya. Nah itu harus diluruskan dengan bimbingan wahyu, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Ya. Kemudian hadis yang ketiga, nah ini menengahkannya hanya 4 hadis saja. An Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai kepadanya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah SAW itu bersabda, al-imanu, iman itu bid'un wasab'una au bid'un wasittuna syu'batan, fa'afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza anit tariqi wal haya'u syu'batun minal iman. Iman itu memiliki 70 atau 60 cabang lebih. Ini menandakan banyak, ya, Rasulullah bersabda seperti itu. Maka cabang yang paling utama ialah la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Nah ini menjadi kalimat tauhid dan harus kita camkan dalam diri kita. Saya tidak merasa bosan untuk menyampaikan tentang ketauhidan ini, dan bahkan dalam bab adab pun ini justru kalimat pertama yang disampaikan oleh Rasulullah itu adalah la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Dan itu Bapak Ibu bukan hanya diucapkan dalam kalimat saja, tapi juga harus dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini luar biasa kalau sudah memahami dan juga mengamalkan makna la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Jadi dia hidupnya hanya untuk Allah, beribadah hanya untuk Allah, bukan untuk yang lain. Kemudian dia meyakini Allah itu esa. Tidak mungkin seseorang itu akan murtad. Nah, jauhi murtad. La tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kau mati kecuali dalam keadaan Islam, dan hanya Islam yang diridhoi oleh Allah. Nah makanya walaupun dalam kitab adab Rasulullah ini yang pertama kali mengeluarkan afdoluha, yang paling utama itu adalah la ilaha illallah, wa adnaha, dan yang paling rendahnya kata beliau ini berkaitan dengan iman, imatatul adza anit tariqi, yaitu menyingkirkan yang mengganggu dari jalan. Nah ini ada hadisnya nih ya. Jadi hal-hal yang kecil pun itu merupakan bagian dari iman. Artinya bukti kita sebagai orang yang menyerahkan diri kita kepada Allah, ya. Jadi ketika ada di jalan yang menghalangi, apakah itu duri atau yang lain yang bisa memadorotkan orang lain saat berjalan, maka kita singkirkan. Itu kebaikan, itu pun merupakan bagian dari iman. Kemudian Rasulullah menyampaikan wal haya'u syu'batun minal iman, dan malu itu adalah cabang dari iman. Muttafaqun alaihi. Nah ini adalah hadis yang ketiga ya, sebagai penguatan bahwa seorang muslim itu haruslah memiliki rasa malu
Malu yang bagaimana? Malu yang mendatangkan kepada kebaikan dan juga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak malu yang bukan pada proporsinya, yang justru hal itu adalah tidak diharapkan, ya, seperti tadi dalam mencari ilmu misalkan, ya, atau menanyakan sesuatu yang bisa akhirnya seseorang bisa tersesat gitu ya. Jadi malu bertanya sesat di jalan gitu ya. Apalagi kalau sudah di rumah seseorang, malu bertanya sesat di kamar, bisa jadi salah kamar. Gitu. Jadi harus bertanya kalau apalagi kalau bertamu ya. Jadi harus bertanya kalau berkaitan dengan yang nantinya mendatangkan kebaikan. Kemudian hadis yang keempat atau hadis yang ke-684 dalam kitab Riyadhus Shalihin berkaitan dengan babul haya, bab malu, itu adalah dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Jadi beliau menyampaikan an Abi Sa'idil Khudri, an Abi Sa'idil Khudri. Jadi kalau dalam bahasa Arab dua lafaz, satu katakanlah tanwin, yang satu alif lam. Ini kan susah bacanya. Nah, maka itu dikasrohkan ya, atau kita kenal dengan nun wikoyah, Sa'idil Khudri, termasuk dalam Al-Qur'an. Qala, ia berkata, Abu Sa'id Al-Khudri, sahabat Rasulullah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu asyadda hayaan minal azra'i fi khidriha, fa idza ra'a syai'an yakrahuhu arafnahu fi wajhihi, muttafaqun alaih. Artinya adalah Rasulullah adalah orang yang paling besar rasa malunya daripada seorang gadis perawan. Tuh, bayangkan, daripada seorang gadis perawan di dalam ruang pingitannya. Bukan bayangkan, kita pikirkan ya. Kita tadaburi. Jadi Rasulullah itu lebih malu dari gadis perawan. Kita mengenal ya, bahwa ketika seorang perempuan ada yang melamar nih Bu ya, ada yang melamar di zaman Rasulullah. Rasulullah menyampaikan ketika seseorang melamar, misalkan kalau di Sunda mapan, neng, iya teh bade ngalamar hidup, ini teh mau melamar kamu, apakah kamu mau menerimanya? Misalkan kata orang tuanya. Perempuan itu teh misalkan diam. Nah, maka diamnya perempuan itu, diamnya gadis itu adalah tandanya setuju. Jadi ku cicingna oge kitunya ku teh nyariosna, ieu aa bade nikah, bade menikahi, bade ngalamar, kumaha ditampi cicing we kitunya teh ngajawab. Jadi pami bapak ngartos ulah digebrak, jawab atuh misalkan kitunya. Tidak sampai seperti itu, dengan diamnya saja itu menandakan iya. Karena kalau menolak pasti dia akan komen, tidak gitu. Nah, makanya di dalam hadis ini Rasulullah itu malunya itu lebih dari itu katanya. Artinya Rasulullah itu akan senantiasa melakukan ketaatan kepada Allah. Dan tentu Rasulullah tidak akan sekali-kali berbuat kemaksiatan, atau justru sebaliknya yang tidak diharapkan perbuatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah Rasulullah yang menjadi teladan kita. Dan ini katanya akan dilihat dari raut wajahnya ya. Itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah mengamalkan dengan sebaik-baiknya berkaitan dengan rasa malu ini. Jadi Rasulullah itu memang diawali dengan dirinya, ya ibda binafsika, mengawali dengan dirimu, kayak kata hadis seperti itu. Dan memang Rasulullah itu menjadi uswah hasanah. Makanya dalam ayat Al-Quran dikatakan bahwa karena Rasulullah SAW itu adalah uswatun hasanah. Bahkan menggunakan kata yang sangat penguat, yaitu laqad kana lakum fi Rasulullahi uswatun hasanah liman kana
yarjullaha wal yaumal akhir. Bagi siapa orang yang mengharapkan hari akhir, hari kiamat. Nah ini, jadi dalam hadis ini bermakna yang saya baca, ketika kita misalkan meyakini itu malu, kayak tadi misalkan seseorang teh malu, biasanya kalau bertanya teh malu karena merasa misalkan udah tidak pantas lah gitu ya, asa tabu, kayak tadi menanyakan tentang jima ya. Bisa jadi kan kalau tidak ada hadis ini orang malu dan tidak mau bertanya. Tapi ternyata Rasulullah itu menjawab, bahkan mengiyakan tentang hal tersebut, tentang masalah jima. Itu adalah pengetahuan yang harus dimiliki seorang muslim ya. Contohnya tadi, ternyata ketika seseorang berhubungan suami istri, apakah itu keluar air mani atau tidak, ternyata harus mandi junub. Nah ini kalau tidak ditanyakan, maka tentu dia akan sesat, akan tidak tahu dan merasa dia malunya sudah tepat. Nah ternyata malu yang seperti itu adalah tidak pada tempatnya, dan Rasulullah mencontohkan seperti itu. Jadi tetap malu yang sejalur itu adalah kita harus tolabul ilmi, kita harus mencari ilmu agar malu yang bagaimana nih? Malu yang sesuai pada proporsinya atau sesuai pada tempatnya. Karena Rasulullah SAW itu adalah manusia yang paling malu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah tentang rasa malu ya, yang menjadi bagian atau cabang dari iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini disampaikan tadi oleh muttafaqun alaih. Jadi bagi yang sudah punya rasa malu nih, malu kita harus dipertahankan dalam kebaikan. Misalkan contohnya Abdurrahman bin Auf ya, seorang saudagar dari Islam yang hidup di zaman Rasulullah dan sudah dijamin masuk surga. Ketika ditawari oleh Robi ya, ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, itu kan tidak membawa ya, tidak membawa harta sepeser pun ya. Maksudnya tidak membawa harta-harta yang banyak dari Mekah gitu. Tapi ketika datang ke Madinah, kemudian Rasulullah mempersaudarakan antara Muhajirin dan Ansor, dan diantaranya Abdurrahman bin Auf itu dengan Robi ya. Itu oleh Robi ditawarkan dari mulai hartanya dibagi dua, bahkan istrinya sendiri gitu ya, silahkan pilih gitu ya. Nah Abdurrahman bin Auf ketika ditawarkan katakanlah hartanya, kita fokus kepada hartanya tidak kepada istrinya, ini luar biasa menolak ya, menolak. Karena apa? Karena dia menjaga iffahnya dan meyakini, saya untuk masalah cari uang insya Allah ikhtiarlah bisa gitu ya. Akhirnya kan luar biasa, karena dengan qadarullah atau takdir Allah bahwa Abdurrahman bin Auf ini adalah dia seorang yang kaya raya, ya mudah gitu, dengan secepat kilat dia menjadi orang yang kaya raya di kota Madinah. Jadi dia menolak gitu, dia menolak pemberian dari Abdurrahman dari Robi, Sa'ad bin Robi itu tidak langsung diterima. Lalu bagaimana hukum menerima? Ya sebetulnya boleh-boleh saja. Kan kalau sahabat yang lain menerima gitu ya. Yang hasil panennya dibagi dua itu diterima. Jadi tidak apa-apa. Cuman Abdurrahman bin Auf, pertama dia punya skill, yang kedua yaitu tingkat malunya mungkin ya keren gitu ya, kalau dipandang dari sudut pandang al-haya. Kemudian lagi masalah malu. Itu para sahabat pun banyak yang bertanya waktu itu kepada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu padahal dari sisi usia ini sangat muda ya. Cuman oleh Rasulullah didoakan, Allahumma yufaqihu fiddin, ya Allah, Ibnu Abbas ini semoga engkau fakihkan, fahamkan dalam agama. Sehingga Ibnu Abbas walaupun usianya masih muda, ya bapak-bapak ibu-ibu semua, ini para sahabat yang lain terkadang meminta fatwa
ya apalagi ketika Rasulullah tidak ada, menanyakan kepada Ibnu Abbas. Nah, jadi tidak malu bertanya, padahal secara usia lebih muda, karena mereka yakin Ibnu Abbas itu pertama orang yang didoakan, yang kedua dia selalu dekat dengan Rasulullah. Jadi tidak malu bertanya walaupun kepada Ibnu Abbas. Kemudian kepada Ibnu Umar juga ya. Kemudian Ibnu Umar juga ketika mengapresiasi, dia tidak merasa malu ya ketika mengapresiasi ketauhidan seseorang yang lebih muda, itu tidak malu. Jadi inilah maksudnya malu-malu yang tidak pada tempatnya kalau kita merasa malu gitu ya. Tapi kalau tadi malu yang pada tempatnya ya. Baik hadirin ikhwatu iman yang dimuliakan Allah, jamaah Nurul Izzah, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan ya. Selama kurang lebih tadi 30 sampai 45 menit. Nah, kita lanjutkan dengan tanya jawab. Di sini alhamdulillah banyak sekali para asatid. Jadi kalau saya tidak bisa, mungkin nanti yang lain bisa menjawab atau menambahkan. Silakan mangga, berkaitan dengan malu mungkin ya tema kali ini. Ya insya Allah kalau di sini mah mudah-mudahan kita tinggal mengistiqomahkan malu kita di jalan Allah Subhanahu wa taala.